Dalam seri Memahami Sekolah 1, kita sudah mempelajari realitas sekolah sebagai entitas kompleks dan ambigu. Sekolah sebagai suatu lembaga sesungguhnya tidak mudah untuk dipahami, apalagi dikelola atau dipimpin. Terlebih karena ada begitu banyak pihak yang ikut bermain peran di sana. Ambiguitas dan kompleksitas sekolah terjadi karena adanya keberagaman cara pandang, asumsi, keyakinan, agenda-agenda tertentu, dan yang lebih sering terjadi, relasi yang tidak dibereskan di antara orang-orang di dalamnya. Pemahaman tentang realitas kompleks dan ambigu ini membawa kita pada konsep frame atau sebagai mental model, atau dengan kata lain, kerangka berpikir. Mental model semacam ini mendapatkan banyak nama seperti peta, cara berpikir, skema, paradigma, heuristik, atau lensa kognitif. Cara lain yang sering dipakai untuk memaknainya adalah dengan menggunakan metafora seperti jendela untuk melihat situasi di luar, peta untuk membuat kita bisa menuju ke suatu tempat, alat untuk mengerjakan sesuatu, lensa untuk melihat, prisma, dan perspektif untuk memahami. Mental model atau frame bisa didefinisikan sebagai suatu penjelasan tentang cara berpikir manusia terkait dengan bagaimana sesuatu beroperasi di dunia nyata. Pertanyaan selanjutnya adalah, mengapa frame atau mental model semacam ini penting? Dalam literatur manajemen, istilah frame atau kerangka berpikir memiliki arti yang sangat penting, terutama di dalam membantu para manajer untuk memahami situasi yang sangat pelik dan sulit dipahami. Suatu kerangka berpikir atau frame merupakan sebuah model yang ada di dalam kepala kita. Kerangka berpikir berisi serangkaian ide dan asumsi yang terkait dengan banyak hal, dan semuanya saling terkait. Dengan ide dan asumsi macam itu di kepala kita, kita akan mampu memahami dan menavigasi diri ketika kita masuk ke wilayah tertentu. Suatu kerangka berpikir yang baik membuat kita lebih memahami apa yang sedang kita hadapi, dan tentu saja cara kita harus menghadapinya. Dan mengapa kita harus memiliki kerangka berpikir tertentu ketika kita berada dalam sebuah lembaga? Nah, jawabannya tentu saja karena lembaga yang kita pimpin tidak pernah memiliki sistem navigasi berbasis komputer yang serba otomatis, terupdate dari waktu ke waktu, dan akurat. Bandingkan dengan pengalaman Anda berkunjung ke suatu tempat dengan panduan GPS atau Google Maps. Teknologi yang dipakai oleh Google Maps membuat kita bisa bepergian ke berbagai tempat dengan nyaman, terprediksi, dan pasti. Katakanlah Anda berencana berkunjung ke Taman Sari, Yogyakarta. Anda berangkat dari daerah Kadirojo, Purwomartani, Kalasan. Google Maps akan menampilkan beberapa informasi penting seperti jarak, yang dalam hal ini adalah 14,4 km. Kemudian rute mana yang paling pendek untuk dilewati, dan sekaligus prediksi waktu ya untuk sampai di sana, dalam hal ini adalah 30 menit. Dan kemudian ketika Anda mulai berjalan, Anda mengaktifkan mode navigasi, suara Google Maps akan memandu Anda di mana beloknya, di mana harus ada lampu merah, dan seterusnya. Nah, dan hari ini Google Maps sudah semakin akurat. Dengan analogi ini, seorang manajer pun harus memiliki kerangka berpikir yang berfungsi seperti Google Maps. Dengan kerangka berpikir macam ini, seorang manajer tahu persoalan dengan cepat, mampu mendiagnosis persoalan yang dihadapi, menemukan solusi dengan cepat, dan mengambil tindakan yang tepat guna. Dengan demikian, kerangka berpikir tersebut memiliki akurasi yang sangat tinggi dan tentu saja sangat bisa diandalkan.
Salah satu ilustrasi tentang kerangka berpikir yang sudah sangat matang adalah kapasitas seorang Grandmaster catur. Simon and Chase tahun 1973 menemukan bahwa para Grandmaster catur menunjukkan penguasaan permainan catur yang luar biasa efektif. Hanya dalam waktu sekilas, mereka akan mengenali lebih dari 50.000 konfigurasi catur. Kemampuan yang luar biasa ini membuat seorang Grandmaster mampu mengalahkan 25 pemain lain secara bersamaan. Tentu dengan catatan, para pemain ini memiliki penguasaan umum, bukan yang sangat istimewa. Ditemukan bahwa seorang Grandmaster hanya akan membutuhkan waktu kurang dari 1 detik untuk setiap gerakannya demi mengalahkan ke-25 lawannya tersebut. Analogi yang sama berlaku untuk seorang manajer lembaga. Dia wajib memiliki suatu frame atau kerangka berpikir tertentu yang akan menjadi dasar baginya untuk menguasai medan pertempuran. Dan penguasaan atas medan pertempuran ini menjadi sangat krusial, karena ini ditentukan oleh 3 hal. Yang pertama, tentu penguasaan informasi yang ada di tangan Anda. Sudah itu, penguasaan peta jalan atau kerangka berpikir yang Anda miliki. Dan yang terakhir adalah seberapa lincah dan terampil Anda menggunakan keduanya secara bersamaan. Dan dalam hal ini, ketika kita berlanjut lebih jauh, yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah, frame macam apa yang harus kita miliki? Cukupkah kita memiliki 1 frame saja? Nah, disinilah kita menemukan tantangan sesungguhnya. Sekali lagi, kita ada di dalam inti pusaran perubahan. Kondisi selalu berubah terus-menerus, dan akibatnya tidak ada 1 frame atau cara berpikir yang bisa dipakai untuk menangani semua hal. Voss and Weber 2016 mengingatkan, frame yang sangat kaku telah membawa seseorang ke fenomena yang disebut sebagai bounded rationality. Jadi, ada 3 persoalan atau 3 komponen yang membuat seseorang terjebak ke dalam bounded rationality. Pertama, kapasitas memproses informasi yang terbatas. Fakta sesungguhnya adalah, di satu sisi, tidak tersedia banyak waktu. Namun, informasi yang datang banyak sekali. Kemudian, ingatan manusia juga terbatas. Dan memori jangka pendek manusia hanya mampu menangkap maksimal 7 bit informasi. 7 potongan kecil informasi dalam 1 titik tertentu. Dengan demikian, kecepatan memproses informasi dalam otak manusia tidak sebanding dengan derasnya arus informasi. Dan akibatnya apa? Kita hanya mampu memproses sebagian kecil informasi yang relevan pada titik waktu tertentu. Dan karena keterbatasan itu, maka kita menghemat kerja otak. Keterbatasan otak manusia macam ini memaksa kita untuk memanfaatkan jalan pintas. Jalan pintas itu berupa aturan, kerangka berpikir, atau frame. Untuk apa tujuannya? Tentu saja agar kompleksitas dan ketidakjelasan atau ketidakpastian sedikit terkurangi. Kita kelompokkan informasi ke dalam potongan-potongan kecil agar mudah dipahami dan dicerna. Tahap yang ketiga, sebagai dampak dari tahap pertama dan kedua, adalah adanya bias kognitif. Kita cenderung menafsirkan informasi untuk mengkonfirmasi atau memperkuat keyakinan dasar kita, harapan-harapan kita, nilai-nilai yang kita pegang teguh. Di satu sisi, kita sering menelan mentah-mentah informasi yang menyenangkan, dan di lain pihak, kita cenderung menolak atau tidak mempedulikan informasi yang tidak sesuai dengan harapan mereka. Dan oleh karena itu, sebenarnya 1 frame yang kita pegang mati-matian itu tidak tepat. Maka salah satu cara untuk menghindari diri dari jebakan bias kognitif sebagai bentuk dari salah satu frame saja adalah kesediaan untuk belajar terus-menerus.
kita diingatkan oleh McCall, Lombardo, dan Morrison. Mereka menemukan bahwa kualitas kunci di antara para eksekutif yang berhasil adalah bahwa mereka adalah pembelajar sejati. Para eksekutif tersebut menunjukkan sikap ngotot yang luar biasa untuk mengambil sesuatu yang bermakna dari pengalaman mereka. Dan dalam mencari berbagai pengalaman yang kaya dengan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Sekali lagi, sikap ngotot atau pantang menyerah inilah yang dibutuhkan. Kita harus berani mengadopsi frames yang lain. Dan Bowman dan Deal menyebut kesediaan untuk belajar itu sama artinya dengan reframing. Kita menilai ulang frame yang kita yakini. Kita bersikap kritis kepadanya, menilai seberapa tepat untuk kita manfaatkan. Kita akan menutup video kedua ini dengan pengantar singkat mengenai 4 kerangka berpikir, yaitu frame struktural, frame sumber daya manusia, frame politik, dan frame simbolik. Keempat frame tersebut akan menjadi bahan untuk video yang ketiga, dan tentu saja harapannya kita akan memiliki pemahaman yang lebih kompleks dan dinamis serta lengkap terkait dengan bagaimana mengelola persoalan, mengelola perubahan di masing-masing lembaga kita. Terima kasih.